Oke, halo semua, selamat datang di Electrical Academy. Dan kali ini adalah video 5B, video lanjutan dari video looping. Dan kali ini akan membahas lebih lanjut tentang nested loops. Jadi main idenya itu kita akan membahas tentang nested loop, tentang control statement, lalu nanti di akhir video akan ada tantangan. Nah, sebenarnya nested loop itu apa sih? Nested loop itu memiliki arti kasar, ada loop di dalam loop. Nah, nested loop adalah salah satu pengaplikasian loop yang sudah ada di video sebelumnya, namun loop itu disematkan satu sama lain. Misal kalian ingin membentuk berbagai macam banyak baris, namun pada tiap baris tersebut memiliki pola masing-masing. Nah, contohnya itu di layar teman-teman ini, kondisi yang gue berikan pada layar teman-teman ini, pada baris pertama akan memprint hehe. Lalu ketika loop ini selesai, karena ketika J sama dengan 1, kondisi ini sudah tidak terpenuhi, dia akan mengganti baris, ini bertambah 1, lalu loop ini akan mulai lagi. Ketika loop ini kelar, dengan telah memprint hehe sebanyak 2 kali, lalu mengganti baris, lalu kembali ke loop ini bertambah 1. Terus berulang. Nah, untuk visualisasinya kira-kira ini visualisasinya, dan ketika kita run ini visualisasinya. Nah, kita akan selalu memulai dari loop yang ada di bagian paling dalam. Nah, loop bagian paling dalam dengan J sama dengan 0 dan J kurang dari I, maka dia akan memprint hehe pertama di print karena J nya bertambah, sedangkan kondisinya yang harus terpenuhi itu J kurang dari I, sedangkan I sama dengan 1, maka loop ini berhenti, lalu akan mengganti baris, lalu kembali menuju baris 2, tapi belum ada hehe yang terprint. Kembali ke for yang ini, lalu I akan bertambah menjadi 2, ini bertambah 2 karena loop tadi sudah terpenuhi, lalu J akan mulai lagi dari 0. Ketika J sama dengan 0, dia akan memprint hehe. Nah, lalu J nya akan bertambah 1 dan J masih kurang dari I. Karena I sudah bertambah jadi 2, maka akan memprint hehe lagi. Itu hehe yang ini. Nah, ketika hehe yang kedua sudah terprint, nilai J sudah sama dengan 2 dan kondisi ini tidak terpenuhi karena I sudah sama dengan 2, maka for yang ini terselesaikan, lalu mengganti baris. Jadi baris yang ini. Terus hingga baris keempat, karena I yang di sini kurang dari 5, yaitu bilangan bulat 4. Seperti itu. Nah, selain nested loop, kita juga ada control statement. Nah, control statement ini ada 3 ya. Ada break untuk menterminate whole loop, untuk menghentikan keseluruhan loop yang bekerja. Lalu selanjutnya ada continue, akan men-skip loop yang bekerja, lalu akan bekerja di kondisi selanjutnya bila masih terpenuhi atau mengakhiri loop. Selanjutnya ada go to, akan memindahkan kontrol ke statement yang diberikan. Go to mungkin nggak terlalu akan banyak dipakai sekarang, tapi mungkin akan banyak dipakai kalau kita akan pakai fungsi nanti ke depannya. Nah, di sini gue udah ada punya modifikasi dari fungsi yang sebelum kita pakai. Nah, fungsi ini kalau misal teman-teman belum tahu gimana dia, ketika nilai J itu sama dengan 5, maka akan break, artinya loop ini akan terminate, akan berhenti. Nah, implikasinya apa? Jumlah print hehe ini tidak akan lebih dari 5. Maka ketika print hehe sama dengan 5, dia akan terus 5 hingga I sama dengan 9, seperti itu. Nah, berikut print out-nya. Dia pertama J nya 0, ini tidak terpenuhi, akan ke print hehe. Nah, gue punya tantangan nih, coba buat suatu program yang akan mengeprint sesuai dengan input yang diberikan. Contoh, ketika gue mau ngeprint input 3, maka outputnya akan seperti ini. Notice barisnya itu selalu lebih dari 1 dari input yang diberikan. Nah, silakan gunakan materi yang ada di video ini, lalu jawabannya akan ada di deskripsi video.
Oke, sekian video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas tentang functions. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.